Salam sejahtera, shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Sopakua, dalam 100 hari berdoa. Dan pada saat ini kita sudah berada di hari yang ke-27 dalam doa dan pergumulan 100 hari ini. Tentu kita semua bersyukur kepada Tuhan, oleh karena rahmat-Nya, anugerah-Nya, kita boleh tiba sampai di hari yang ke-27 ini. Nah, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, tiba saat dimana kita akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Suci dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kehadiran kuasa-Mu. Kami sudah menyiapkan hati kami, pribadi kami, kehidupan kami, untuk menerima pekabaran firman Tuhan, roti hidup, yang akan menguatkan kami di hari yang ke-27 dari 100 hari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau bersama-sama dengan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita di saat ini adalah dipenuhi oleh firman. Apa yang paling Anda rindukan saat ini? Apakah keinginan hatimu yang sangat terdalam saat ini? Ketika Anda berlibur dan Anda melakukan satu perjalanan, pergi ke sebuah tempat yang indah, di mall mungkin, di tempat-tempat yang ramai, lalu ketika Anda ada di sana, Anda mendapati ada suatu barang yang Anda sukai dan Anda ingin mendapatkannya. Namun Anda tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Tapi poin yang saya mau tekankan di sini, sekalipun Anda tidak punya cukup uang untuk membelinya, namun yang paling penting adalah Anda sudah bisa bertemu dengan barang itu dan Anda senang sekali bisa bertemu dengan barang itu walaupun Anda tidak bisa membelinya. Firman Tuhan yang menjadi ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4. Yang berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal yang menjadi permintaan Raja Daud kepada Tuhan, dan itulah yang dia ingini, adalah keterangan di dalam ayat ini mengatakan bahwa diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Pernyataan diam di rumah Tuhan seumur hidupku, itulah yang akan menjadi pembahasan saya di saat ini. Ada seorang pria, dia berkata, memang benar apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena setiap kali pemuda ini masuk ke dalam gereja, semua beban hidupnya terasa hilang. Hidupnya menjadi lebih ringan, lebih mudah. Dan dia bertanya dalam dirinya, apakah saya harus tinggal di gereja saja supaya hidup ini tanpa beban setiap hari? Dan pemuda ini tertawa kecil di dalam hatinya. Oh, ternyata ungkapan yang disampaikannya itu mengacu pada nyanyian Daud yang dituangkan di dalam buku Mazmur pasal 27 ayat 4 tadi. Satu hal
yang telah kuminta dari Tuhan. Dan itulah yang menjadi keinginan Raja Daud adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Nah, umat-umat Tuhan yang ada di mana saja, pernyataan bahwa diam di rumah Tuhan, apakah benar yang dimaksud dengan berdiam di rumah Tuhan adalah tinggal di dalam gedung gereja atau bait suci fisik gereja itu? Mungkin bisa saja kita bisa terjemahkan bahwa penekanan diam di rumah Tuhan adalah tinggal di dalam gereja, di bait suci, di dalam rumah Tuhan. Namun ketika kita kembali melihat perikop daripada Mazmur pasal 27 ini adalah aman dalam perlindungan Allah. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah, benarkah yang dimaksud dengan berdiam di dalam rumah Tuhan adalah tinggal di dalam gedung gereja atau di dalam bait suci Tuhan? Oh, ternyata bukan. Jadi apa artinya? Berdiam di dalam rumah Tuhan itu berarti hidup bersama Tuhan. Oh, sungguh luar biasa. Raja Daud meminta kepada Tuhan, dan itulah yang menjadi keinginannya yang paling terbesar adalah, kalau boleh Tuhan, saya mau hidup bersama-sama dengan Engkau. Dan di dalam ayat 4 tadi, dia ingin berdiam di dalam rumah Tuhan. Bukan cuma sampai di situ saja dia punya statement, tetapi kalimat selanjutnya dikatakan bahwa seumur hidupku. Artinya Daud ingin agar supaya dia bisa bersama-sama dengan Tuhan seumur hidupnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, berdiam di rumah Tuhan itu berarti merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Dia merasa di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia diasingkan Tuhan untuk sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin, 40 tahun kurang lebih dia memimpin sebagai seorang raja, sebagai raja bangsa Israel. Yang membuat dia sampai dia berhasil adalah kebersamaannya dia dengan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan itu adalah doa yang diminta dari Raja Daud. Kemudian berdiam di dalam rumah Tuhan itu berarti merindukan kehadirannya dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, sebagaimana Raja Daud, dia punya kerinduan sesuai dengan apa yang dia minta daripada Tuhan, dan itu menjadi sebuah keinginannya yang luar biasa, adalah berdiam di rumah Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, merasakan kebersamaan dengan Dia, merindukan kehadirannya dalam segala aspek kehidupan, dan itu berlangsung seumur hidup. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga mau hidup bersama dengan Tuhan? Apakah kita mau kebersamaan, merasakan kebersamaan itu dengan Tuhan? Apakah kita merindukan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Dan sebagaimana kerinduan dari Raja Daud, dan itulah yang menjadi keinginan yang terbesar, agar supaya Tuhan penuhi semua kerinduannya. Biarlah kerinduan Raja Daud itu menjadi kerinduan saudara dan saya. Pemazmur mengetahui bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan di dalam hidupnya, dan benteng di dalam hidupnya. Oleh sebab itu pemazmur mengungkapkan tidak ada tempat yang lebih aman selain di rumahnya. Bukan rumah secara fisik, saudara, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan otomatis kita juga punya kerinduan, kalau boleh Tuhan hadir, penyertaan Tuhan selalu dirasakan di dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki keyakinan seperti yang dimiliki oleh Raja Daud? Sadarlah saudaraku yang kekasih bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu selalu nyata. Biarkan kehendaknya nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memampukan dan memelihara kita. Tidak ada tempat yang aman di luar hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, segala kehidupan kita pasti aman.
Mari kita berdoa agar supaya apa yang menjadi kerinduan Raja Daud menjadi kerinduan kita bersama. Apa yang menjadi keinginan Raja Daud menjadi keinginan kita bersama. Dia merasa aman dalam lindungan Tuhan. Begitu pula kita akan merasa aman dalam lindungan Tuhan apabila kita berdiam di dalam rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau minta Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Diam di rumah Tuhan berarti hidup dalam kehendak-Nya dan bernaung hanya di dalam Dia. Tuhan akan menyertai kita semua. Tuhan akan melindungi saudara dan saya dalam segala aspek kehidupan kita di atas dunia ini. Untuk mengakhiri akan renungan saya di saat ini, sebuah kutipan dari hamba Tuhan, Nyonya White, dalam Counsel for the Church halaman 48. Di sana dikatakan seperti ini. Saya memiliki seorang juru selamat yang bangkit. Di dalam Dia, aku percaya, dan Dia tidak akan pernah membiarkanku mendapat malu. Dalam namanya aku menang. Dia adalah kebenaran saya dan mahkota sukacita saya. Jangan biarkan seorang pun di sini merasa bahwa tidak ada pengharapan, karena tidak demikian halnya. Anda mungkin melihat bahwa Anda berdosa dan sering jatuh, tetapi hanya pada saat-saat inilah Anda membutuhkan seorang juru selamat, yaitu Yesus. Jika Anda memiliki dosa untuk diakui, jangan membuang-buang waktu, saudara. Waktu-waktu ini adalah waktu yang emas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, karena Yesus telah menjanjikan juru selamat yang mulia. Lengannya terbuka untuk menerima kita, dan kasih-Nya yang besar selalu menunggu dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya di saat ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu saat ini. Ketika kami mempelajari firman ini, kami mendapatkan satu hal penting, bahwa kerinduan dan keinginan kami sebagai anak-anak Tuhan yang paling terbesar dalam hidup ini adalah kiranya kami mau berdiam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kami. Dan ini sebuah pengalaman indah yang dimiliki oleh Raja Daud. Biarlah dapat diterapkan di dalam kehidupan kami. Terlalu banyak hal yang kami ingini di atas dunia ini, namun semuanya itu sia-sia. Semuanya itu fana. Tetapi ketika kami mau berdiam di dalam Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau mengundang Tuhan hadir di dalam setiap aspek kehidupan kami, maka kehidupan kami akan terasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang indah di saat ini. Terima kasih untuk pengalaman dari Raja Daud sebagai seorang pemimpin yang hebat. Dan kiranya kami boleh menerapkan akan kehidupan yang dimiliki oleh Raja Daud di sepanjang kehidupan kami. Kami mau menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Dan kami mau selalu undang Tuhan hadir sepanjang kehidupan kami ketika kami ada di atas dunia ini. Inilah kami Tuhan, dengar doa dan sembahyang kami. Biarlah berkat anugerah dan kemurahan Tuhan akan senantiasa tinggal bersama-sama dengan kami dan menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.